Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran kimia materinya adalah reaksi redoks. Minggu yang lalu, materi reaksi redoks sudah Ibu share di LMS SMKN 1 Natar. Tentunya kalian sudah membacanya. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang reaksi redoks supaya kalian lebih jelas. Pengertian reaksi redoks. Pertama, reaksi dengan oksigen atau O2 lazim disebut reaksi oksidasi. Sebaliknya, reaksi pelepasan oksigen atau O2 disebut reaksi reduksi. Yang kedua, reaksi reduksi dan oksidasi berlangsung secara bersamaan dinamakan reaksi reduksi oksidasi atau disingkat reaksi redoks. Jadi, reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung bersamaan dalam suatu reaksi. Reaksi redoks banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan di industri. Contohnya, perkaratan besi, reaksi pembakaran, respirasi pada tumbuhan, pengolahan biji besi, dan lain-lain. Perkembangan konsep reaksi redoks. Pertama, reaksi redoks sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, reaksi redoks sebagai pelepasan dan penerimaan elektron. Yang ketiga, reaksi redoks sebagai pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi disingkat dengan biloks. Apakah itu biloks? Biloks atau bilangan oksidasi adalah besarnya muatan yang diemban oleh suatu atom atau unsur dalam suatu senyawa. Nah, dalam menentukan bilangan oksidasi itu ada aturan-aturannya. Yang pertama, unsur bebas. Unsur bebas yaitu unsur yang tidak bergabung dengan unsur lain. Dia berdiri sendiri. Itu biloksnya 0. Contohnya Na. Kalau Na sendirian, itu biloksnya 0. Be, kalau Be sendirian berarti biloksnya 0. K sendirian berarti biloksnya 0. H2 sendirian berarti biloksnya 0. O2 berarti biloksnya 0. Tapi kalau mereka ini bergabung, maka biloksnya tidak 0, ya. Ada ketentuannya. Yang kedua, pada ion monoatomik, biloksnya sama dengan muatan yang dimilikinya. Jadi kalau ada ion, senyawa, unsur ion, nih, ya, pada ion monoatomik, maka biloknya sesuai dengan muatannya. Misalnya Li positif 1, berarti bilok Li plus 1. Fe 3 positif, berarti bilok Fe plus 3. O 2 negatif, berarti bilok O sama dengan min 2. Selanjutnya, bilok unsur oksigen pada umumnya adalah min 2, kecuali pada peroksida. H2O2. Peroksida itu lambangnya adalah H2O2. Maka biloks O-nya adalah min 1. Jadi biloks O umumnya min 2, kecuali di dalam H2O2 biloks O adalah min 1. Selanjutnya, jumlah biloks semua unsur dalam senyawa netral sama dengan 0. Contoh, ini ada senyawa N2O5. Nah, ini biloksnya adalah 0. Kemudian ini ada senyawa KMNO4, kalium permanganat, atau bahasa sehari-harinya adalah PK. PK itu adalah obat gatal, obat kulit, ya, biasanya untuk mandi. Nah, lambang kimianya adalah KMNO4.
Nah, kalau ditanya berapa biloks KMNO4, itu sama dengan 0. Kemudian contoh lagi H2SO4. H2SO4 itu adalah asam sulfat. Biasa ada di air aki. Jadi air aki yang kamu pakai di motor atau di mobil itu namanya H2SO4, asam sulfat. Nah, kalau ditanya berapa bilok H2SO4, itu sama dengan 0. Selanjutnya, senyawa ion biloksnya sesuai dengan muatannya. Contohnya NH3 positif. Maka biloksnya adalah positif 1 karena di sini muatannya positif 1. Misalnya SO4 2 negatif, berarti biloksnya adalah min 2 karena di sini muatannya 2 negatif. Selanjutnya, biloks logam golongan 1A adalah plus 1, golongan 2A adalah plus 2. Contoh, biloks H itu plus 1 karena H adalah golongan 1A. Biloks Na adalah plus 1 karena Na adalah golongan 1A. Li adalah plus 1 karena Li adalah golongan 1A. K biloksnya plus 1 karena K adalah golongan 1A. Kemudian Mg itu biloksnya plus 2 karena dia golongan 2A. Contoh, tentukan bilangan oksidasi O dalam H2O. Jawabannya, ini di dalam H2O itu hanya ada 2, berarti 2 dikali biloks H. Ditambah, O-nya di sini ada 1, berarti 1 dikali biloks O sama dengan 0. 0 dari mana? 0 adalah dari bilok H2O. H2O ini adalah senyawa. Nah, tadi di aturan kalau senyawa adalah biloksnya 0. Selanjutnya 2 dikali bilok H. H itu tadi golongan 1A, berarti biloknya plus 1. Berarti 2 dikali plus 1. Ditambah 1 dikali biloks O. Biloks O yang mau kita cari ini ya. Kemudian sama dengan 0. 2 dikali plus 1 plus 2. 1 dikali biloks O sama dengan biloks O. Sama dengan 0. Biloks O, ini kita turunkan, biloks O sama dengan 0, ini plus 1 pindah ke sebelah kanan sama dengan jadi min 2. Ingat ya, di matematika kalau pindah ruas berarti positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, ini positif 2 pindah ke sebelah kanan sama dengan jadi negatif 2. Biloks O sama dengan 0 min 2, itu min 2. Jadi, biloks O dalam H2O adalah min 2. Contoh 2. Tentukan biloks Mn dalam KMNO4. Jawabannya, K di sini ada 1, berarti 1 dikali bilok K. Ditambah, Mn-nya ada 1, 1 dikali bilok Mn. O-nya ada 4, jadi 4 dikali biloks O sama dengan 0. 0 dari mana? 0 adalah dari bilok KMNO4 karena KMNO4 adalah senyawa. Kalau senyawa biloksnya 0. 1 dikali biloks K itu plus 1. Karena K tadi termasuk golongan 1A, makanya biloksnya plus 1. Kemudian 1 dikali biloks Mn yang mau kita cari. Ditambah 4 dikali biloks O. Biloks O tadi adalah min 2. Kecuali pada senyawa H2O2. Tadi ya di aturan sama dengan 0. 1 dikali plus 1 plus 1. 1 dikali bilok Mn, biloks Mn. 4 dikali min 2, min 8 sama dengan 0. Selanjutnya, plus 1 ditambah biloks Mn dikurangi 8 sama dengan 0. Biloks Mn sama dengan 0 ini plus 1 pindah jadi min 1, min 8 pindah ruas jadi plus 8. Biloks Mn sama dengan 0 min 1 plus 8 sama dengan plus 7. Jadi bilok Mn dalam KMNO4 adalah plus 7. Contoh 3.
Tentukan reduktor oksidator pada reaksi berikut. Ini reaksinya. CuO ditambah H2 menjadi Cu plus H2O. Nah, kita tentukan dulu semuanya ini biloxnya. Ya, masing-masing kita tentukan. Di sini O itu biloknya min 2. Jadi otomatis Cu-nya adalah plus 2 ya. Karena total di dalam senyawa ini, senyawa adalah biloxnya 0. Jadi kalau plus 2 min 2 kan 0. Jadi kalau O-nya min 2 berarti otomatis Cu-nya plus 2. H2. H2 biloxnya 0. Kenapa? Karena H2 adalah unsur bebas. Dia berdiri sendiri tadi ya. Ada ketentuannya tadi aturan nomor 1. Kemudian Cu. Cu juga biloxnya 0 karena Cu unsur bebas. H2O. H-nya plus 2, O-nya min 2. Kita lihat yang Cu. Cu sebelum reaksi plus 2. Setelah reaksi dia 0. Dari plus 2 ke 0 berarti kan turun. Nah, kalau turun itu disebut reduksi. Kemudian kita lihat H. H sebelum reaksi 0. Setelah reaksi plus 1. Dari 0 plus 2. Dari 0 ke plus 2 itu naik ya, naik 2. Makanya H ini disebut oksidasi ya, mengalami oksidasi. Nah, Cu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Maka Cu itu mengalami reduksi. H mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Ya, H mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau bilox. Makanya disebut oksidasi. Jadi Cu ini disebut oksidator karena dia mengalami reduksi. H ini disebut reduktor karena dia mengalami oksidasi. Jadi yang mengalami oksidasi disebut reduktor, yang mengalami reduksi disebut oksidator. Contoh selanjutnya, perhatikan reaksi berikut. Tentukan reduktor dan oksidatornya. Ini reaksinya. C2H2 ditambah Cl2 menjadi HCl ditambah 2C. Nah, C-nya ini karbon ya, jelaga kalau bahasa sehari-harinya. C2H2 ini adalah karbit ya. Nah, sekarang kita tentukan bilok dari C2 ya. Di sini bilox C2-nya adalah min 2. Cara mencarinya seperti contoh nomor 1 dan 2 tadi ya. Kemudian C di sini biloxnya 0 karena dia berdiri sendiri. Jadi dari min 2 ke 0 berarti naik ya. Min 2 ke 0 naik 2, maka disebut oksidasi. Kemudian yang Cl2. Cl2 ini biloxnya 0 karena dia berdiri sendiri ya, unsur yang berdiri sendiri. Kemudian Cl di sini setelah reaksi, Cl-nya biloxnya min 1. Sebelum reaksi 0. Dari 0 ke min 1 berarti turun. Makanya Cl2, Cl di sini disebut reduksi.